Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kedua untuk bahasa Sunda, pelajaran bahasa Sunda. Dan untuk materi kali ini, saya akan membahas tentang biantara. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu sama sekali apa itu biantara. Kalau dalam bahasa Indonesia, biantara itu artinya pidato, ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang beragam jenis pidato apa aja, terus struktur pidatonya gitu ya. Terus cara menyusun pidato yang benar itu seperti apa. Nah, itu ya. Untuk pertama ini, nah mari saya akan jelaskan tentang yang pertama adalah metode atau jenis-jenis pidato. Pidato itu bisa disampaikan dengan berbagai metode ya. Nah, di sini ada 4 metode. Yang pertama adalah metode nalar atau model ngapalkeun. Kalau orang Sunda bilang mah ngapalkeun teh dihafal dulu materinya, pidatonya di luar kepala baru disampaikan gitu loh. Jadi tanpa memakai teks sama sekali. Itu metode nalar namanya. Yang kedua adalah metode maca naskah. Maca naskah otomatis teksnya dibawa gitu loh ya, tanpa dihafalkan terlebih dahulu. Terus yang ketiga adalah metode catatan inti biantara atau ekstemporan. Artinya, kalian membawa catatan kecil dan mencatat hal-hal penting apa yang mau disampaikan. Jadi tidak dihafalin, tapi ada catatan kecil. Biasanya kalian mungkin pernah lihat ya, bapak-bapak yang menyampaikan biantara, yang menyampaikan pidato, sambil bawa catatan sedikit kecil, lalu sambil lihat bicara lagi. Nah, itu namanya adalah metode catatan inti biantara atau ekstemporan. Dan yang terakhir ada yang dikenal dengan istilah metode langsung impromptu. Artinya berpidato secara langsung tanpa menyiapkan teks terlebih dahulu. Biasanya disampaikan kalau metode yang keempat ini biasanya yang menyampaikan adalah orang yang sudah ahli, itu ya, yang sudah biasa, yang sudah piawai dalam menyampaikan pidato atau biantara, jadi nggak perlu ada persiapan lagi. Jadi ada 4 jenis ya, jenis-jenis pidato itu: metode nalar, maca naskah, metode catatan, jeung metode langsung impromptu atau berimprovisasi gitu loh. Itu jenis-jenis pidato. Nah, sekarang struktur teks itu. Yang namanya pidato itu baik yang ditulis maupun yang lisan, tulisan maupun lisan sama aja strukturnya. Diawali dengan bagian pembuka, bagian penutup, dan bagian isi. Nah, untuk khusus bagian pembuka, di sini biasanya diawali oleh salam. Pembukaan assalamualaikum gitu bagi orang muslim gitu ya. Terus salam penghormat untuk semua hadirin dan memberikan ucapan terima kasih kepada panitia acara, kepada MC yang sudah memberikan kesempatan. Nah, itu ada semua di bagian pembuka. Sekarang kan bagian isi, ngadadarkeun maksud. Ngadadarkeun itu menjelaskan maksud dan tujuan pidato itu untuk apa gitu loh. Tujuannya untuk apa. Terus yang keempat adalah bagian penutup. Biasanya berisi tentang sanuk-sanuk. Sanuk-sanuk teh artinya meminta maaf jika ada kecap-kecap kata-kata yang kurang pas di hati atau menyinggung hadirin semua gitu loh ya. Terus di penutup juga selain ucapan meminta maaf, biasanya berisi kesimpulan dari biantara itu untuk apa, ada doanya, dunga kalau orang Sunda bilang. Dan yang terakhir adalah ditutup dengan mengucapkan salam kembali. Nah, itu struktur teks biantara terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Sekarang nih, lanjut lagi setelah kita memahami teks biantara, kita memahami padika nyusun biantara. Padika itu adalah aturan-aturan ketika menyusun biantara atau pidato itu harus seperti bagaimana langkah-langkahnya ya. Yang pertama, jejerna aktual. Ari jejer teh sami jeung tema, sama dengan tema. Aktual artinya disesuaikan dengan keadaan kondisi yang sedang terjadi saat ini.
gitu loh. Misalkan tentang corona, sekarang kita sedang berada dalam masa wabah corona. Sampaikanlah pidato misalkan tentang bagaimana supaya kita terhindar dari corona, sebutkan langkah-langkah untuk menjaga diri harus seperti apa. Nah, seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan jejer aktual, disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Ini di sini ada jejer atau tema biantara teh kudu aktual. Luyu jeung situasi serta kondisi luyu itu sesuai. Nuki wari kerame di padung dengken yang sekarang sedang rame dibicarakan. Jangan jangan membahas tema atau materi yang sudah yang itu lagi gitu loh, biar nggak bosen. Dua rangkai itu weweg, rangkai itu artinya kerangka pidato itu harus weweg, artinya harus terdiri dari 3 unsur tadi, strukturnya harus mencakup 3, ada pembukaan, bubuka, ada isi, ada penutup. Nah, jangan lupa ejaannya juga harus benar. Yang ketiga adalah eusina mundel teh isinya harus memberikan wawasan atau memberikan pencerahan gitu loh. Eusi biantara kudu rea manfaat, nah harus memberikan manfaat jeung pulunganeunana. Pulunganeun teh artinya ada yang bisa diambil pembelajaran, itu yang dimaksud dengan rea pulunganeunana. Dan yang keempat, harus memakai bahasa yang bagus atau bahasa yang hade, bahasa yang baik gitu loh. Bahasa nu digunakan kudu beunghar jeung euyeup kumaha manis basa. Oh, harus beunghar itu harus kaya akan bahasa-bahasa yang apa ya? Kayak mutiara-mutiara basa gitu. Kayak mengandung babasan atau paribasa gitu. Kayak ada banyak kata mutiaranya seperti itu ya. Atau kalau orang Sunda, orang dalam bahasa Indonesia mah ada majas-majasnya, kayak banyak kata-kata yang mengandung arti konotatif gitu loh. Ya, tidak misalkan ada babasan-babasan seperti itu. Terus yang selanjutnya, ketika kalian menyampaikan biantara itu adalah pidato. Pertama, yang harus diperhatikan ketika menyampaikan pidato adalah artikulasi, yaitu suara. Suaranya harus keras gitu loh, nggak apa ya, nggak gerenyem gitu loh, nggak apa ya, nggak bisik-bisik gitu, harus jelas, harus bentes tata gitu ya, jangan apa ya, jangan gemeteran gitu loh, seperti itu. Dan berhentilah pada saat yang tepat, misalkan harus pas ada tanda titik, jangan terus aja dibaca, seperti itu. Lentong itu yang kedua adalah intonasi. Selain artikulasi adalah intonasinya harus tepat, itulah ya. Jangan menyampaikan pidato bahasa Sunda tapi pakai lentong, misalkan pakai lentong Batak atau pakai lentong orang Jawa gitu loh. Coba kalian bisa cek gimana sih lentong orang Sunda yang tepat gitu loh ya, bisa dipelajari gitu. Yang ketiga adalah wirahma. Wirahma itu adalah cara mengatur pembicaraan kita, jangan terlalu lambat, jangan juga terlalu cepat. Wirahma itu irama ya. Nah, dan pada bagian mana yang harus pelan, yang pada bagian mana yang harus agak kencang gitu. Itu wirahma namanya. Yang keempat adalah nada, berhubungan dengan rasa pidato yang mau disampaikan. Apakah pidato tersebut berisi motivasi, jadi kalau motivasi harus semangat gitu loh nadanya itu ya, atau kalau agak sedih misalkan ekspresinya nadanya juga jangan ceria gitu loh, harus disesuaikan dengan isi biantara itu. Yang kelima adalah pasemon itu mimik atau ekspresi wajah, harus disesuaikan dengan isi biantara atau isi pidato. Sama halnya dengan nada. Kalau isi biantaranya atau isi pidatonya sedih, ya wajahnya juga jangan sumringah gitu, nanti nggak sesuai. Yang terakhir adalah gesture. Gesture itu adalah gerak badan kita.
body language kita, itu gesture namanya, atau pasang peta kalau orang Sunda bilang. Gesturnya juga sama, harus disesuaikan dengan nada, dengan pasemon, dengan mimik. Jadi nada, pasemon, pasang peta atau gesture atau body language kita itu harus klop gitu loh, harus sesuai ketika kita menyampaikan pidato. Nah, itulah materi-materi yang kita bahas kali ini. Semoga penjelasan dari saya bisa kalian pahami, dan seperti biasa jika kalian nggak paham, ada materi yang belum bisa dipahami, silakan kalian chat saya di Classroom, karena saya akan ada selama 1 jam pelajaran itu akan online di Classroom. Kalau misalkan tidak di Classroom, boleh WhatsApp ke saya. Itu aja ya. Ini materi kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.